adik-adik, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo adik-adik kita mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mulai ibadah Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik kami di rumah Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, ayah, ibu dan semua keluarga di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Berkati kami Tuhan, beri kesehatan kepada adik-adik kami di rumah. Jauhkan mereka Tuhan dari virus-virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita ucapkan haleluya. Amin. Sebelum kita beribadah, mari kita baca Mazmur 91 bersama-sama ya adik-adik. Halo teman-teman, Shalom. Nama saya Valosa. Hari ini saya akan membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakannya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menukulkannya. Aku akan membentingannya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesukaan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, sudah siap memuji-memuliakan nama Tuhan? Yuk bangkit berdiri sama-sama, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang masih pada duduk, yang masih pada lemes-lemes, yuk semangat memuji Tuhan. Bangkit berdiri semua ya. Sama-sama kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yuk, kita akan pujian dari awal. Sama-sama katakan, biarpun gunung-gunung, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak
karena Tuhan sayang padaku. Berkatku terima, berkatku terima, karena Tuhan sayang padaku. Berkatku terima. Apa ya? Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diri. Yo terima, yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, Yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima. apa ya? Tuhan, apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, Bagi diriku, bagi bagi diriku, diriku. bagi diriku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yuk, adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama angkat pujian. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. yuk adik-adik, kita akan pujian dari awal. Sama-sama panggil dia Bapa. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, Kak Angel yakin adik-adik masih dalam tetap perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik sebelum Kak Angel membagikan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati setiap kami sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar dan berkati Kak Angel yang akan membagikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar, yang begitu ajaib. Sebutin coba satu-satu. Nah, betul adik-adik. Salah satunya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartemius. Siapa itu Bapak Bartemius? Nah, sebelum kita tahu siapa Bapak Bartemius, kita buka di Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita baca perikopnya. 1, 2 ya. Yesus menyembuhkan Bartemius. Nah, di ayat yang ke-46 adik-adik, kalau adik-adik baca, Tuhan Yesus sedang berada di kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko itu banyak orang yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, salah satunya yang mendengar tentang kabar baik Tuhan Yesus datang di kota Yeriko adalah Bapak Bartemius. Bapak Bartemius adalah seorang pengemis yang buta adik-adik. Buta tahu nggak adik-adik apa? Nah, buta itu tidak melihat orang-orang yang kita sayangi. Papa, mama, adik, kakak, bahkan sahabat-sahabat kita. Bahkan tuh orang buta itu tidak melihat keindahan yang Tuhan Yesus ciptakan. Nah, adik-adik tahu dong perasaannya Bapak Bartemius kayak gimana. Nah, lanjut ya adik-adik. Ketika dia dengar bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, ayat yang 47 ya adik-adik. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi orang-orang di sekelilingnya Bapak Bartemius langsung bilang, jangan berisik, diam. Lalu dia pantang menyerah adik-adik. Ya, dia langsung berseru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu apa adik-adik? Seketika itu juga Tuhan Yesus mendengar seruan Bapak Bartemius adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menyuruh seorang muridnya untuk memanggil Bapak Bartemius. Dan di ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50 ya adik-adik, mama papa boleh dibantu ya adik-adiknya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubah artinya di sini adik-adik kayaknya mau bilang sama adik-adik, kesombongan kita, keegoisan kita, apalagi yang suka marah-marah, yang suka disuruh sama mama papanya cembetut, itu nggak boleh. Dia menanggalkan jubahnya. Kita harus menanggalkan jubahnya seperti Bapak Bartemius yang menanggalkan jubah sebagai pengemis. Nah, lanjut adik-adik. Ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya. Kepada siapa? Kepada Bapak Bartemius. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, jawab Bapak Bartemius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Ianya siapa? Bapak Bartemius. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita banyak belajar dari Bapak Bartemius adik-adik. Dia meminta sesuatu yang gak muluk-muluk, yang gak aku minta ini Tuhan, aku minta itu Tuhan. Tapi dia cuma minta satu, yaitu Rabuni aku dan aku bisa melihat. Nah adik-adik kayaknya mau kasih tahu nih,
Poin-poinnya apa aja? Yang pertama, teruslah berseru dan berdoa. Kayak Angel yakin di saat kita berseru dan berdoa, Tuhan Yesus selalu hadir di dalam doa-doa kita dan seruan kita. Dan yang kedua, tidak meminta yang berlebihan sama Tuhan. Seperti Bapak Bartimius, ya cuma minta satu. Nah, yang ketiga adik-adik, diselamatkan oleh iman. Kita punya iman sama Tuhan Yesus dan kita diselamatkan. Yang keempat, menjadi pengikut Yesus. Nah, kita harus seperti Bapak Bartimius adik-adik. Banyak sekali poin-poin yang kita ambil dari cerita Bapak Bartimius adik-adik. Ya kan? Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau berdoa buat Bapak Gembala kita, bangsa dan negara kita. Yuk kita siapkan hati kita, tutup Alkitabnya, dan kita berdoa. Sudah siap? Yuk kita lipat tangannya yuk adik-adik yuk. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, cerita tentang Bartimius Tuhan. Tuhan, kami mau melakukannya dengan setia setiap poin-poin yang hari ini kami boleh dengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana banyak sekali Tuhan yang sedang kami lihat virus-virus corona, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh indah untuk bangsa kami bahkan dunia ini. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Bapak negara kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya, bahkan seluruh pemerintahan yang ada di bangsa ini, keamanan, keuangan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak terkasih kami, Bapak Gembala kami, Bapak Roy. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, bahkan istri dan anak-anaknya, bahkan orang-orang yang berhubungan darah dengannya. Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaannya, usahanya Tuhan berkati, bahkan kesehatannya, umur panjang ada bersama Bapak Gembala kami. Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kami, gereja GBI Lewi Pondok Gede. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan Yesus berkati kakak-kakak sekolah minggu yang ada di GBI Lewi Pondok Gede. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan berkati Tuhan keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah walau kami masih tetap di rumah saja ibadahnya. Tapi kami percaya Tuhan, tiba waktunya nanti kami boleh sama-sama menjadi pemenang. Kami boleh sama-sama sekolah minggu bersama di GBI Lewi Pondok Gede Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Juni. Sekarang kita mau aktivitas ya. Siapin alat-alatnya. Pertama, double tip, spidol, gunting, stick es krim, yang paling penting origami. Kita mulai ya adik-adik, kita gambar dulu motif es krimnya. Setelah selesai seperti ini. Sudah selesai adik-adik, kita gunting ya. Yang kecil juga ya digunting. Setelah digunting seperti ini yang besar, ini yang kecil. Sekarang kita ambil stick es krimnya dan double tip. Kemudian kita taruh double tipnya di stick, kita tempelin origaminya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita buat motif ya.
yang kecil tadi. Kita tempel lagi pakai double tip. Seperti ini ya adik-adik, tempel di sini. Kemudian ini kan masih ada sisa, kita gunting ya biar rapi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Bagus kan? Aktivitas kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap di rumah, tetap sehat. Dadah. Oke adik-adik, sudah dengerin firman Tuhan kan? Sekarang waktunya kita memberi. Adik-adik, kasih tau papa mama ya, kalau mau memberi boleh ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke adik-adik, udah dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.